Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga. Saya dari kelas A, Prodi D3 Akuntansi, dengan Bapak dosen pengampu saya, Bapak Wilmy Eka Saputra. Sebelumnya, nomor induk mahasiswa saya C0C213. Saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Yang pertama adalah pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ittikar, yaitu penyampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan atau pencampuran atau syarikat. Musyarakah tersebut adalah akad kerjasama yang terjadi di dalam para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan dan sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Jenis akad musyarakah itu berdasarkan ulama fikih, akad syirkah dibagi dalam beberapa jenis. Pertama adalah syirkah al-milk, kedua adalah syirkah al-uhud atau kontrak, dalam syirkah al-milk mengandung arti pemilik bersama, yaitu show ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau disebut dengan join dalam suatu kekayaan atau disebut dengan aset. Yang kedua adalah syirkah al-uhud atau disebut dengan kontrak. Syirkah al-uhud itu yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al-uhud ini dapat dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah syirkah abdan, yaitu syirkah fisik. Kedua adalah syirkah wujuhadalah. Ketiga adalah syirkah inan, atau disebut dengan negosiasi. Yang keempat adalah syirkah mufawadah. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSK, akad syirkah dibagi dalam beberapa jenis, yaitu musyawarah permanen dan musyawarah menurun atau mutakisah. Dalam musyawarah permanen adalah musyawarah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra yang ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir akad. Kedua adalah musyarakah menurun atau musyarakah mutakisah, yang adalah musyawarah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun pada masa akad mitra lain, sehingga akad menjadi pemilik usaha musyawarah tersebut. Selain jenis akad musyarakah, kita harus mengenal dasar hukum musyarakah. Yang pertama adalah Al-Quran dan kedua adalah As-Sunnah. Dalam Al-Quran, mereka berkata, maka mereka berserikat pada sepertiga dalam surat A-Qs An-Nisa nomor 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dalam surat Qs nomor 24. Yang kedua adalah As-Sunnah. Dalam hadis qudsi, yaitu aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Selain hukumnya, kita harus tahu bagaimana penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Dalam pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, yaitu dengan cara keuntungan harus dibagi rata di bagian para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra sama atau tidak sama. Apabila salah satu pihak yang menyetor modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti
Keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah, yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50/50 atau 70/30. Misalnya, proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Dalam akuntansi akad musyarakah, ada beberapa perlakuan dalam Rasak nomor 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau disebut biasanya adalah lembaga keuangan. Ilustrasi akad musyarakah yaitu seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kg lele per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produknya hingga mencapai 100 kg per hari. Namun, keuntungan yang diperoleh tidak mencukup untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele, pembelian bibit, dan pakan lele. Peternakan lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada investor, dan dengan persyaratannya, modal dari investor 60% dan peternak sisanya akan disepakati apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 100 kg per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produk sebesar 50 gram per hari. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang didengar atau salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.